Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSI Apnel Surabaya dan juga Anugerah Kemendong. Pagi hari ini senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam kasih setia Tuhan. Dan sebagaimana nats pembacaan pagi hari ini, saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42, khususnya ayat yang ke-10 yang menjadi poin penekanan kita. Dasar perenungan kita. Saya akan bacakan Mazmur 42 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 9 diawali dengan satu pernyataan yang luar biasa, dalam, luar biasa penting, dan luar biasa berarti. Itu tentang apa? Tentang Tuhan memerintahkan kasih setianya. Garis bawahi kasih setia. Nah, kasih setia ini merupakan tema sentral di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, khususnya lagi Mazmur. Kata kasih setia seringkali muncul. Dan di dalam bahasa aslinya Ibrani, kata ini dipakai kata chesed. Chesed itu kasih setia. Dan kata ini diartikan, chesed itu bukan saja kasih setia, tetapi kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan. Ini berbicara bagaimana kasih Allah yang teguh, yang kekal, kasih Allah yang kuat, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun terhadap perjanjiannya. Jadi kasih setia chesed ini dihubungkan dengan covenant, perjanjian Allah kepada umatnya. Dan kasih setia Allah ini tanpa syarat. Dan dalam Perjanjian Lama, kasih setia ini juga dihubungkan terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah. Allah memilih bangsa Israel semata-mata hanya didasarkan kasih dan setianya. Bukan karena kebaikan, bukan karena kelebihan bangsa Israel dibanding bangsa lain, tidak. Tapi semata-mata hanya karena inisiatif Allah didasarkan kasih ilahi, kasih yang kekal, memilih bangsa Israel. Dan pilihan Allah tidak akan pernah Allah sesali. Dan Allah rela mengikatkan dirinya dengan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Dan sungguh luar biasa, kasih setia ini juga menjadi jaminan kehidupan kita, orang-orang percaya. Ibu saudara, kasih setia ini saya hubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Itu apa? Di situ dikatakan 7. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan, sungai pegunungan Hermon, dari gunung Misar. 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Renungan kemarin, Pak Darmanto menyampaikan tentang hal ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kehidupan kita
tertekan, resah, gelisah, khawatir, takut, gentar karena banyaknya persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah. Life not easy. Hidup ini tidak mudah memang. Hidup ini penuh pergumulan. Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh persoalan, bahkan penderitaan. Itu fakta. Itu realita. Karena itulah salah satu dampak akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kabar baiknya bahwa kegelisahan, tekanan, kekhawatiran, bahkan ketakutan hidup ini itu disandingkan dengan kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-9 itu menjadi penghiburan bagi kita, sehingga kita sebagai orang percaya dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan hidup ini, kita nggak akan pernah resah, gelisah, khawatir, takut, gentar, stres, depresi. Kalau kita betul-betul mengerti dan memahami tentang kasih setia Tuhan. Ibu saudara, artinya apa yang ingin saya katakan? Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan baik-baik, hidup ini akan mudah, hidup ini akan senantiasa diberkati, akan senantiasa nyaman, aman semata-mata. Tidak, Allah tidak pernah berjanji. Tetapi apa yang Allah janjikan? Kasih setianya, kesetiaannya, kemurahannya, kebaikannya, rahmatnya yang akan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dalam setiap kondisi, keadaan, situasi apapun yang terjadi, yang kita alami, itu semua dalam seizin Tuhan, itu semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan percayalah bahwa persoalan, pergumulan, tantangan hidup ini tidak akan bisa mengalahkan atau meniadakan kasih setia Tuhan. Tantangan hidup boleh ada, pergumulan, persoalan boleh kita alami, tetapi orang-orang yang mengerti dan percaya, berharap kepada kasih setia Tuhan, ini poinnya, pribadi yang seperti ini tetap akan damai sekalipun di tengah badai. Tetap akan tegar sekalipun di masa sukar. Tetap akan tenang, teduh, nyaman. Karena apa? Karena kita tahu, karena kita percaya Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada kita. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong kasih setia, ada pujian mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, itu gambaran kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat sangat terkenal. Ya. Ayat yang ke-20 dan seterusnya. Ratapan pasal 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini perhatikan, ada kata tertekan dalam diriku, resah, gelisah,
khawatir, takut. Ya kan? Itu gambaran kehidupan manusia pada umumnya ketika menghadapi masalah. Tetapi di sisi lain, 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, haleluya. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi resah, gelisah, khawatir, takut, ingat ada kasih setia Tuhan. Berharap dan percayalah, bersandarlah kepada kasih setia Tuhan. Sebab apa? Ayat 22 dalam Ratapan pasal 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita diingatkan oleh covenant, perjanjian Allah kepada kita. Tentang apa? Tentang kasih setianya yang tidak akan pernah berkesudahan. Kasih setia rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan, kemurahannya yang lebih dari hidup ini. Dan itu menjadi jaminan untuk hidup kita. Di tengah badai pergumulan persoalan sekalipun, kita tetap tenang. Sehingga benarlah penulis Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah yang kasih setianya besar, yang kasih setianya tinggi sampai ke langit. Oh, haleluya. Dan dalam sampai ke laut. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Allah penolong kita. Kota benteng perlindungan kita. Gunung batu keselamatan kita. Yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Biarlah kebenaran pagi hari ini memberkati kita semua. Sehingga kita tetap tenang, damai, teduh, sekalipun di tengah badai hidup ini. Kita tetap tegar sekalipun di masa sukar. Tetap damai di tengah badai. Karena apa? Kita tahu, kita percaya, dan kita berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Dan kasih setianya, Yesaya 54 jelas katakan, tidak pernah beranjak kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih setia dan rahmat, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan, buat pesan firman-Mu yang menjadi pegangan sandaran dan dalam kami menjalani hari yang baru. Dalam situasi kondisi apapun kami tidak akan gelisah, resah, tertekan dalam hati kami, hidup kami. Karena kami tahu kasih setiamu
lebih besar dari semua persoalan pergumulan kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu, rahmatmu, kebaikanmu selalu baru tiap pagi. Dan itu menjadi jaminan kami untuk tetap survive, untuk tetap bertahan. Bahkan kami keluar sebagai pemenang karena Engkau adalah gunung batu kami, kota benteng perlindungan kami, Allah bagian kami untuk selama-lamanya. Berkati setiap umatmu, teguhkan umatmu, kuatkan umatmu, dan berkati umatmu dalam aktivitas kegiatan, usaha, bisnis, pekerjaan, studi, apapun hari ini yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.